Gebrakan besar Ratu Tisha, Liga Inggris jadi acuan. Timnas kebanjiran striker tajam Eropa. Mimpi media Vietnam kalahkan timnas di tengah keterpurukan trofi. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Gebrakan besar Ratu Tisha, Liga Inggris jadi acuan. Beberapa waktu lalu, pada pertandingan Liga 1 musim 2023-2024 ini, banyak terjadi keputusan kontroversial wasit yang menimbulkan banyak polemik. Karena hal ini, dalam rangka pengembangan wasit, PSSI kembali menggelar seleksi dan workshop penilai wasit baru yang berlangsung dari 14 hingga 18 Februari. Dikutip dari laman resmi PSSI, ada 20 calon penilai wasit yang ikut serta dalam kegiatan penerimaan penilai wasit baru. Mereka adalah mantan wasit dan asisten wasit yang biasa mengawal kompetisi laga internasional seperti Oki Dewi Putra, Farid Hitaba, dan lain-lain. Di samping itu, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha Dastria mengatakan bahwa PSSI memiliki target ke depannya harus bisa menyentuh standar dari Liga Premier Inggris. Untuk diketahui, hingga saat ini PSSI memiliki 26 orang penilai wasit yang aktif. Dan dengan adanya kegiatan ini akan semakin menambah jumlah dan kualitas dari para penilai wasit itu sendiri. Kegiatan ini juga dipimpin langsung oleh instruktur wasit FIFA yakni Muhammad Razali yang secara khusus diundang oleh PSSI untuk memberikan materi-materi didampingi oleh Jimmy Natitupulu, Purwanto, dan Agus Haryono. Pembahasannya antara lain adalah mengenai pemahaman lebih dalam mengenai peraturan sepak bola dalam mengawal suatu pertandingan hingga mengenai VAR. Lebih lanjut, Rosali mengatakan bahwa para calon penilai wasit ini harus menjadi rekanan yang baik bagi para wasit yang bertugas. Mereka juga harus lebih memahami mengenai peraturan di sepak bola atau law of the game itu sendiri. Fungsi dan tugas mereka sendiri adalah membantu wasit dan asisten wasit yang berada di lapangan untuk nantinya saling berkoordinasi agar pertandingan sepak bola berjalan dengan baik. Sebagai perwakilan dari FIFA, dia senang bisa membantu mengembangkan perwasitan negara-negara anggotanya. Tes penerimaan calon penilai wasit itu terbagi menjadi dua, yakni tes mengenai teknologi informasi dan tes law of the game. Selain itu, pada 22 hingga 25 Februari mendatang, ada kegiatan lain berupa latihan untuk para calon penilai wasit untuk sistem perwasitan grup pertama, kemudian pada 26 hingga 29 Februari untuk grup kedua. Mimpi media Vietnam kalahkan timnas di tengah keterpurukan trofi. Jelang berjumpa di laga lanjutan babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Vietnam memang tengah ketar-ketir sebab telah menoreh hasil buruk pada pertemuan terakhirnya dengan Indonesia di Piala Asia 2023. Kini pun baik timnas Vietnam maupun timnas Indonesia tengah bersiap diri untuk saling berhadapan pada 21 dan 26 Maret mendatang. Di tengah persiapan kedua tim, media Vietnam Total 24/7 mengungkap bahwa Scott Golden Star bakal membawa 3 pemainnya yang dinilai berpotensi mempermalukan timnas Indonesia. Pertama, Nguyen Quang Hai. Pemain yang dijuluki Lionel Messi dari Vietnam itu dinilai masih menjadi sosok yang berbahaya bagi timnas Indonesia. Gelandang berusia 26 tahun berkaki kiri itu sangat pandai menggiring bola, memutar dan mengontrol bola. Kedua, Doan Van Hau. Doan Van Hau adalah musuh timnas Indonesia gara-gara tingkah lakunya di lapangan yang kerap menimbulkan kontroversi. Bahkan dia pernah membuat ex-pemain timnas Indonesia Evan Dimas mengalami cedera pada laga final SEA Games 2019. Ketiga, Nguyen Tin Linh. Nguyen Tin Linh menjadi pemain dengan efisiensi mencetak gol tertinggi di timnas Vietnam dengan 18 gol dalam 43 penampilan. Striker 26 tahun itu mencetak 4 gol ke gawang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022 wilayah Asia dan Piala AFF 2022. Terlepas dari itu, timnas Indonesia berada di dasar klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai kalah dari Irak dengan skor 1-5 dan ditahan imbang Filipina dengan skor 1-1. Selanjutnya, pasukan Sintayong itu akan melawan Vietnam 2 kali pada Maret mendatang.
Timnas kebanjiran striker tajam Eropa. Sebagaimana diketahui, PSSI memang gencar melakukan naturalisasi pemain hingga membuat para pemain keturunan mengungkap minatnya ingin membela Timnas Indonesia. Salah satu nama calon pemain naturalisasi yakni Mauro Zylstra menjadi satu di antara beberapa opsi striker yang bisa dipertimbangkan pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Diketahui Mauro Zylstra memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ayahnya, sebab sang nenek diketahui berasal dari Bandung, Jawa Barat. Playmaker milik NEC Nijmegen U21 tersebut pernah beri kode ingin bergabung dengan Timnas Indonesia. Kode itu pernah diutarakan Mauro Zylstra kepada pesepak bola Indonesia Yusa Nugraha dalam kanal YouTube pribadinya. Saat ditanya bagaimana jika dipanggil ke Timnas, Mauro Zylstra tak menolak. Justru ia mengaku siap untuk menerima tawaran tersebut dan akan mendiskusikan dengan sang ayah. Namun meski tak menolak, Mauro Zylstra ingin mencoba untuk melebarkan sayapnya dan bermain di tim senior profesional terlebih dahulu sebelum bergabung ke Timnas Indonesia. Mauro ingin dirinya meningkatkan kualitasnya sebelum bisa bergabung dalam Timnas Indonesia. Setelah dirasa ada peningkatan di klub profesional, Mauro Zylstra mengaku siap jika Timnas Indonesia membutuhkannya untuk bermain.